يجعلنا من خير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله يفتح علينا، وأن الله يرزقنا توبة، وأن الله يرزقنا توفيق وهداية، وأن الله يرزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا، وعلى من أسلافنا صالحون في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي وبجاه النبي وآله وصحبه. أما بعد، معاشر الحاضرين والآباء والإخوان rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka menghadiri daripada majlis ta'lim yang insyaallah majlis ini adalah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada malam hari ini, semoga segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dari setiap kesalahan yang ia lakukan, dan diberikan kemudahan dari setiap kesulitan kehidupannya, dan tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini, terkhususnya malam hari ini, sudah memasuki daripada malam ke-16 daripada bulan Sya'ban. Semalam di sini nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Semalam adalah malam daripada malam nisfu Sya'ban, malam daripada 15 Sya'ban. Kita ketahui hadirin, malam nisfu Sya'ban ini adalah satu malam yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya riwayat Mu'adz bin Jabal, "Yattali'ullahu 'ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahid." Sebelum anda membacakan makna hadis ini, anda pengen ngomong rugi. Ya, ngomong rugi kalau seandainya ada saudara kita ataupun diri kita yang semalam menganggap malam tersebut seperti malam biasa-biasa. Wallahi, demi Allah, anak katakan rugi. Orang itu adalah orang yang paling rugi.
Orang yang menganggap semalam itu adalah malam seperti malam-malam biasanya. Artinya ya biasa duduk di rumah masih main HP, nonton TV, atau maaf berkelakar masih ngomongi wong. Ya dah, katik gangguan, itu orang paling rugi. Kenapa? Hadis Rasulullah mengatakan karena malam tersebut adalah di malam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang musyrik. Orang musyrik ini orang yang menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah, atau dia mempercayai bahwasanya ada Tuhan yang lebih hebat daripada Allah, ataupun ada seseorang yang dianggapnya itu Tuhan. Ini musyrik. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Al-musyahid. Musyahid ini orang yang bermusuhan. Ida'aqaw, baik dengan kerabat keluarganya atau sama-sama muslim. Tidak berteguran, tidak bersapahan. Ada kebencian di dalam hatinya. Dua orang ini kata Rasulullah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah dia, maco yasin lah, bukan 3 kali, ribuan kali dia maco yasin, tidak bakal dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menduakan Allah, dan yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Ditambah lagi riwayat yang lain, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Makanya dianjurkan kalau sudah mendekati waktu-waktu nak maghrib sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, itu kita minta maaf. Yang punya salah, minta maaf sama wong tuh, minta maaf kalau mau dulu kita punya salah sama kerabat kita atau sama muslim. Kenapa? Biar kita bisa dapat ampunan dari Allah di malam hari itu. Makanya Bapak, dulu zaman anak mondok, ketika masuk malam Lailatul Nisfu Sya'ban ini, itu sebelum maco yasin, itu mudir pondok, guru besar, kepala sekolahnya lah kalau kita tuh ngumpulkan di masjid sebelum baca yasin, ditanya dulu, siapa kamu di sini, ada musuhan apa tidak? Oh ada di pondok tuh, ada budak bebala yang tak sakoran. Cuma karena ini yang ngomong ini adalah pimpinan pesantren, takut tidak berkah ilmu. Ditanya siapa di antara kamu yang bermusuhan? Jangan sudah lebih dari 3 hari. Oh rata-rata nunjuk. Ana Ustaz, ana. Oh banyak. Di situ minta maaf dulu. Lah sudah minta maaf, hilangkan kebencian dalam hati, sudah sama-sama syukur, baru mulai maco yasin. Baru mulai maco yasin, biar berkah dapat ampunan Allah tuh turun. Karena kalau tidak percaya itu tidak bakal dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat lain Rasulullah mengatakan, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a, lailatul jum'ah wa lailatul min rajab wa lailatul nisfi min sya'ban wa lailatul id. Ada 5 malam yang tak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Artinya apa? Pasti diijabah. Namun ingat, Anda pernah jelaskan di dalam bab ijabah doa ini, tidak seluruh doa kita tuh diijabah secara spontan, tapi pasti diijabah. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat itu termasuk malam yang digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam awal daripada masuk bulan Rajab kemarin. Kemudian malam nisfu Sya'ban, dan 2 malam lagi itu malam lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak maco doa. Makanya rugi Pak kalau seandainya kita menganggap semalam itu biasa-biasa becak, kata apa-apa. Wah ini orang paling rugi. Apalagi tak kata dia memanjatkan doa khusus. Kalau doa berjamaah sholat maghrib biasa, sholat isya biasa. Tapi kalau tidak duduk nian khusus, dia duduk maco doa minta sama Allah di malam itu karena keberkahan daripada malam nisfu Sya'ban, ini orang rugi. Rugi. Banyak-banyaklah maco doa di malam kemarin. Insyaallah segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan juga, anna nabiyya kana jalisan fi tilkal lailah fa nazala alaihi Jibril
Faqala innallaha qad a'taqa minan nar nisfa ummatik. Ketika malam nisfu Sya'ban, Rasulullah sedang duduk membaca doa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat Jibril alaihissalam membawa kabar yang luar biasa, menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya? Wahai Muhammad, ada kabar gembira untukmu. Apa kata Nabi Muhammad kabar gembira tersebut? Innallaha qad a'taqa minan nar nisfa ummatik. Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban ini memberikan pembebasan api neraka terhadap separuh umatmu yang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu semua umat Nabi Muhammad diberikan itqum minan nar. Pembebasan daripada api neraka bagi mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Makanya kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, maka insyaallah tak bakal masuk neraka. Tak bakal masuk neraka. Cak mana caranya? Minimal kata para ulama, jangan pernah lepas sholat tarawih. Karena wong yang melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat isya berjamaah, itu minimal dia dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Menghidupkan malam. Jadi tidak harus nak bangun malamnya jam 12 malam, tidak. Minimal sholat tarawih berjamaah, sholat isya berjamaah, maka insya Allah kalau ini dilakukan 30 hari penuh, 30 malam, insya Allah dia bakal dapat malam Lailatul Qadar. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga adalah bulan yang sangat dianjurkan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena di bulan ini turun satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang tahu galau kita pasti hafal. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh jajaran malaikatnya itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mulai ayat ini turun sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat ini Allah beserta jajaran malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama hadis menyimpulkan bahwasanya di bulan ini banyak-banyak baca solawat. Jadi solawat ini Bapak adalah satu amalan yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh para ulama, adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Kata ulama ini, sering-seringlah kalian itu baca salawat kepada Nabi Muhammad. Sering-sering, banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena satu-satunya amalan yang pasti diterima sama Allah itu adalah salawat. Yang pasti diterima sama Allah itu pasti hanya salawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha ila salati ala nabi Muhammadin. Ulama itu mengatakan amal kita ini selain salawat, entah itu salat, entah itu puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, apapun itu bentuknya, salat sunnah, itu antara diterima atau tidak. Kalau salat, dijingok dulu sah apa tidak salatnya, benar apa tidak salatnya, wudunya benar apa tidak, sah apa tidak. Kalau wudunya bela dasar, tidak sah juga salatnya. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji, umroh. Kalau tak memenuhi syarat-syarat sahnya tidak terpenuhi, ya batal, tidak sah, tidak diterima. Ataupun kalau seandainya sudah memenuhi syarat, salat tadi sudah benar, kemudian syarat-syarat sahnya benar, cara wudunya benar, tapi hatinya yang tidak benar, salatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Amalan yang bukan karena Allah selain sholawat tidak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala kecuali sholawat. Makanya dikatakan dalam riwayat ada seorang ulama yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan ada hadis yang berbunyi bahwasanya siapapun yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah balas dengan 10 kali. Ini buat orang yang hatinya hadir atau buat orang hatinya lalai? Dapat juga tak uang hatinya lalai? Artinya misal cak ana
lagi naik motor maca salawat, ya tak? Atau lagi masak maca salawat, atau lagi berjalan maca salawat, atau bahkan lagi berkelakar, lagi duduk, lagi ngopi, ana maca salawat. Wong berkelakar ana maca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya hati ini tidak terlalu menghadirkan Rasulullah. Ulama ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dapat juga tak macam ini yang hatinya tidak menghadirkan Rasulullah? Nak hatinya hadir, nak hatinya lagi lalai, kalau dia maca salawat tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 salawat. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 salawat dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 10 dosa. Hebat kan salawat ini? Makanya kata ulama, masyi al-a'mal li ahli zaman fi akhir zaman illa bi kathratis shalah wal istighfar. Illa bi kathratis shalah ala nabil mukhtar. Tidak ada amalan yang harus diperbanyak buat kita nih penduduk akhir zaman. Ya kita ni akhir zaman kalau sudah. Tak kati amalan yang harus kita perbanyak di akhir zaman ini kecuali 2 kata ulamanya. Apa? Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad dan memperbanyak baca istighfar. Udah 2 amalan ini banyak ke? Kalau kita ngerasa dosa kita banyak sama Allah, banyak ke istighfar. Kalau ngerasa dosa kita tak perlu banyak, banyak ke salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena wong yang paling dekat sama Nabi Muhammad agak di hari kiamat adalah salah satunya adalah orang yang paling banyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, di hari kiamat itu sarau kita nak dekat sama Nabi. Ya, bukan jutaan manusia lagi berkumpul di padang mahsyar itu. Bukan miliaran lagi, triliunan manusia mungkin berkumpul di satu tempat. Di situ kita nak nyari Nabi Muhammad cak mano. Rasulullah juga nak mengenali kita cak mano. Nah caranya apa? Diberikan rumus oleh Rasulullah. Orang yang paling dekat nanti denganku kata Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca salawat kepadaku. Makanya Rasul mengatakan fa'aktir shalah fi lailatul jum'ah wa yaumiha. Maka perbanyaklah baca salawat kepadaku kata Rasulullah, terkhususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Banyak-banyak baca salawat. Minimal kita tuh baca salawat itu mudah. Baca salawat 1000 kali itu anak yakin tak sampai 20 menit. Kalau tak percaya cobalah beli tasbih. Itu waktu baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu waktu yang kita gunakan tidak lebih dari 20 menit. Paling lama setengah jam, 1000 kali. Anak yakin tapi tak sampai setengah jam. Kalau tak percaya coba. Dan istiqomahkan, dawamkan. Minimal kalau kata amalan-amalan yang lain, paling tidak kita punya amalan sholawat, amalan yang sudah jelas yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak keutamaan sholawat ini Bapak Ibu, hati Ibu ini. Jadi banyak keutamaan sholawat ini. Salah satunya apa? Ada lagi ketika Rasulullah meriwayatkan satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nanti di hari kiamat itu Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang ingin digiring malaikat masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki bawa dosa besar, dosanya banyak. Sudah mendekati pintu neraka, itulah Rasulullah, Nabiur Rahmah. Nabi yang memiliki rahmat kasih sayang terhadap umatnya, yang tidak rela, tidak ridho kalau seandainya umatnya masih dalam neraka. Nabi masuk surga, masih ada umatnya di neraka. Nabi dah galak. Nabi nak masuk surga, kalau seluruh umatnya yang di neraka lah keluar kalau. Apa yo baru masuk ke surga. Nah, ada laki-laki kata Rasulullah, nanti di hari kiamat itu sudah digiring ingin masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk dosa yang dibawa. Akhirnya apa? Rasulullah mendekati, kata Rasulullah, nah, malaikat, bahasa gitu, malaikat, jangan dimasukkan neraka. Jangan dimasukkan neraka, itu umat aku, kata Rasulullah. Jangan dimasukkan neraka. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini umat kau bawa dosa yang banyak. Dia harus dimasukkan ke dalam neraka. Agak kata Rasulullahnya. Tunggu. Rasulullah mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, dari jubahnya. Itu berupa cahaya, Pak. Dikeluarkan dari kantong bajunya Rasulullah SAW, itu berupa cahaya. Kemudian ditimbanglah cahaya ini di amalan si pendosa tadi, si laki-laki tadi. Kemudian setelah ditimbang, maka
satu cahaya ini mengungguli semua dosa yang dilakukannya. Laki-laki ini bertanya, siapa kau ini? Siapa aku? Alangkah indahnya orang kau. Ma ajmala wajhak, katanya. Alangkah indahnya wajahmu ini. Alangkah bersinarnya wajahmu. Siapa dirimu? Ana nabiyuka Muhammad. Aku inilah Rasulullah, Nabi kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku membawakan syafaat, kata Rasulullah, berupa apa? Salawat yang kau bacakan ketika di dunia. Jadi salawat itu dibawa oleh Rasulullah berupa cahaya dan ditimbang oleh Rasulullah di satu timbangan, dan seketika itu mengungguli setiap apapun amalan dosa yang dia lakukan. Ya, jadi yang tadinya masuk neraka diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab karena salawat. Begitu juga cerita kaum Nabi Musa alaihissalam. Dulu tuh Nabi Musa tuh bukan berupa kitab. Kitab bukan kitab, tapi suhuf. Suhuf itu beda dengan kitab. Kalau suhuf itu tuh lembaran yang dikumpulkan, ada lagi lembaran dikumpulkan. Nah, Nabi Musa itu namanya suhuf Taurat. Kalau kita ini kitab. Al-Quran itu sudah berupa kitab. Tapi kalau Nabi Musa suhuf Taurat namanya. Nah, umat ini baca suhuf. Dijingoknya tentang masalah keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika di situ ditulis nama Muhammad, ada kalimat salawat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dibaca lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca Muhammad artinya lisan dia ini membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, tanpa sengaja dia ini telah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mirisnya laki-laki ini adalah seorang yang ahli maksiat. Bahkan ketika dia meninggal, tidak ada satupun manusia pada saat itu yang nak nguburi jenazahnya. Tak kata, hatta Nabi Musa tidak mau menguburinya. Kenapa? Ini pendoso yang luar biasa, terkenal ahli maksiat, segala perbuatan dosa telah dilakukannya. Jadi tak kata yang galak mandi ke jenazahnya, apalagi ngubur ke jenazahnya. Singkat cerita, datang malaikat Jibril alaihissalam membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kabar kepada Rasulullah kepada Nabi Musa, engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi jenazah ini. Kata Musa, aku nanda. Ini jenazah pendoso, ahli maksiat. Aku takut mendekati jenazah ini. Kenapa? Karena takut turun bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibrilnya, Musa, kau ditugaskan Allah, diperintahkan Allah untuk mengurus jenazah ini. Apa sebabnya? Kata Musa, ada apa kok sampai Allah memerintahkan aku untuk mengurus jenazah pendosa ini? Maka Allah mengatakan kepada Musa, sesungguhnya di suatu hari umatmu ini pernah membaca suhuf Taurat. Pada saat itu dia membaca nama Muhammad dan dia baca salawat kepada Muhammad. Karena sebab dia baca salawat inilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, memuliakan si pendosa, si ahli maksiat ini. Waya maca salawat tanpa sengaja, tapi Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Kenapa? Karena dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya Allah, amalan yang sangat luar biasa yang harus kita dawami. Dan jangan lupa Pak, kalau kita baca sholawat itu juga jangan lepas dengan yang namanya salam. Jadi kalau baca Allahumma sholli wa sallim, jangan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi ada salam juga. Sholawat beserta salam. Kenapa? Karena dalil Al-Quran ini seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Salawatlah kalian kepadanya dan berikanlah salam kepadanya. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah suatu hari Aisyah ini satu malam, dulu belum ada lampu. Zaman Nabi itu belum ada lampu. Gelap gulito. Suatu malam Aisyah ngomong, aku sedang menjahit bajunya Nabi Muhammad. Menjahit bajunya Rasulullah. Karena baju Rasulullah itu banyak yang sobek. Yang masih bisa ditampal oleh Aisyah. Dijahit, ditampal. Jadi kalau kita jingok memang sejarah baju Rasulullah itu banyak tampelan. Banyak tampal-tampelan. Saking waroknya Rasulullah. Takut menggunakan baju-baju kekayaan itu, takut Rasulullah. Ini warok, bentuk waroknya para nabi. Akhir singkat cerita dijahitlah bajunya oleh Aisyah.
Ketika di pertengahan jahit, jarum tadi jatuh, nyampak. Namun tidak kate lampu, gelap. Ngabak, tidak ketemu jarum tadi. Sampailah kata Aisyah, Rasulullah masuk ke kamarku. Membuka kamar, masuk ke kamarku, kemudian dari wajah Rasulullah itulah terpancar cahaya yang sangat luar biasa. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu, Pak, dak kate yang meriwayatkan jasad fisik Rasulullah dari kalangan yang dewasa. Karena sahabat Nabi itu dak kuat melihat Nabi itu karena cahayanya luar biasa. Jadi kalau ngomong sama Nabi itu nunduk. Jadi sahabat yang meriwayatkan fisik Nabi itu rata-rata sahabat yang masih kecil. Abdullah bin Umar, belum balik, masih kecil. Jadi sahabat-sahabat ini bertanya kepada yang kecil-kecil, cak mana gaya suruh tuh? Alisnya seperti apa? Hidungnya seperti apa? Cak ini. Nah dari situlah mereka meriwayatkan. Kalau yang sudah besar, yang dewasa, itu segen untuk memandang wajah Nabi Muhammad karena wibawanya luar biasa dan cahaya sangat luar biasa. Ya pernah juga anda ceritakan kan, Abdullah bin Zubair lagi majlis ini telat hadir di majlis Rasulullah, kemudian tidak dapat duduk di dalam, duduklah di luar masjid karena Masjid Nabawi itu dulu kecil. Duduklah di luar. Pada malam itu bulan purnama. Abdullah bin Zubair ini ngomong, aku duduk di luar, kemudian aku nyingok langit, alangkah tegangnya langit, dijingoknya bulan, cahaya luar biasa. Karena apa? Bulan purnama. Setelah aku memandang bulan, aku melihat wajah Nabi Muhammad. Aku pandang bulan lagi, aku pandang lagi wajah Nabi Muhammad sampai 3 kali. Dan Abdullah bin Zubair mengatakan, fa wallahi la wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahla wa ajmal minal qamari. Demi Allah, kata Abdullah bin Zubair, wajah Rasulullah itu lebih indah dan lebih terang daripada bulan purnama. Saking luar biasa cahaya yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah masuk kamar Aisyah, langsung cerah. Kamar tadi langsung terang, langsung ketemu jarum yang dicari ngabak-ngabak ada karton tadi, langsung ketemu. Maka Aisyah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, celako wong yang dah baca nyingok rai engkau ya Rasulullah, celako dia. Yang dah baca memandang keindahan wajahmu ya Rasulullah, itu adalah orang yang paling celako, kata Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, fawailun, ada orang yang celako yang dah baca nyingok rai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa, kata Aisyahnya? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka adalah orang yang ketika disebut namaku, mereka tidak bersalawat kepadaku. Mereka tidak akan melihatku, kata Rasulullah. Artinya apa? Orang yang paling kikir, paling bakhil, orang yang paling celaka di akhirat adalah orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang celaka. Jadi hati-hati, kalau kita pengen memandang wajah Rasulullah, bahkan ingin bercita-cita, bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, Pak, kalau kita rajin-rajin baca salawat, insyaallah itu sudah janji Rasulullah. Pasti kita akan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada kisah seorang imam, namanya Imam Ba'alawi. Mempunyai seorang ibu yang ahli ibadah. Wali Allah juga ibunya ini. Suatu hari ibunya ngomong sama Imam Ba'alawi ini, "Nak, kau ini bukan anak aku," kata ibunya. Terkejut anaknya dicek itu oleh ibunya. Gitu, nak. Dipanggil ibu gitu. "Kau ini bukan anak aku." Terpeso gitu. Dicek itu ke ibu kandung dewek ngomong cek itu. "Kau bukan anak aku." "Bu, ngapa cek itu, Bu?" "Kau tidak aku anggap anak aku kecuali kau sudah pernah bermimpi Nabi Muhammad." Dicek itu oleh ibunya. "Kalau kau aku akui kau anak aku, kau harus sudah bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya ditanya sama anaknya Imam Ba'alawi ini, cak mana caranya aku biar bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang cak ini, kau malam ini makan. Sudah makan kau ngadap aku, kata ibu. Ingat,
habis kau makan kau jangan minum. Kata ibunya tadi. Oh sudah siap. Makan Imam Ba'alawi ini. Makan banyak. Sudah makan tidak minum. Datang ke ibunya. Bu, sudah makan. Dan aku tidak minum sama sekali. Nian. Ya sudah. Sekarang kau tidurlah. Kata ibunya. Tidur Imam Ba'alawi ini. Di dalam tidurnya karena dia ni haus, belum minum. Habis makan kering tenggorokan tu tak. Tidak ada minum ni ya. Sampai tertidur. Jadi apa yang dipikirkan sebelum tidur tu banyu. Pengen minum, cuma perintah ibunya tak boleh minum. Walhasil sampailah dia capek tertidur, di dalam tidurnya dia bermimpi minum di lautan yang besar. Wah, itu telaga air, dia minum, wah lega. Sampailah dia terbangun dan dia menceritakan mimpi dia kepada ibunya. Bu, boleh minum loh? Tak, minumlah kata ibunya. Minum. Bu, aku mimpi. Apa yang kau mimpikan kata ibunya? Aku mimpi minum katanya. Kau mimpi minum? Iya. Lemak. Nah, itulah juga kalau kau nak mimpi Rasulullah. Kau harus selalu membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau harus selalu memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Baca sholawat sebelum tidur, baca tu sholawat sampai kau tertidur. Baca, jangan sampai kau tidur dalam keadaan tidak membaca sholawat kepada Rasulullah. Baca itu bu, ya sudah. Kalau kau tidak melakukan itu dan kau tidak berhasil, kau tidak kau akui jadi anak. Jadi Imam Ba'alawi ini berusaha dia. Pagi sholawat, siang sholawat, sore sholawat, sampai sebelum tidur dia baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil menjem, sampailah dia tertidur. Maka di mimpi itu dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi Rasulullah dan setelah itu dia menceritakan mimpinya terhadap ibunya kepada ibunya. Maka ibunya ngomong apa? Nah sekarang kau sudah jadi anak aku. Itu didikan mau zaman dulu. Ini di anaknya begitu luar biasa. Agar apa? Agar bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyak baca salawat. Kemudian riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul khamis ba'atha Allah malaikatan ma'ahum suhufun min fiddah wa aqlamun min dhahab yaktubuna yaumal khamis wa lailatul jumat aktsaran nas salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah mengatakan kalau sudah datang hari Kamis, Kamis malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus ribuan malaikat. Bersama malaikat tersebut Allah kirimkan, Allah barangkan suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran dari yang terbuat dari perak. Lembaran kertas terbuat dari perak. Wa aqlamu min dzahab, dan tinta pena dari emas. Tugasnya apa? Yaktubuna yaumal khamis wa lailatul jumat aktsarun nas salat ala Nabi Muhammad. Tugas mereka ini adalah untuk mencatat siapapun di antara umat Nabi Muhammad yang mereka membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa bapak-bapak. Satu amalan yang ringan baca sholawat, tapi faedahnya, manfaatnya sangat luar biasa. Kita mungkin tak bisa mengandalkan sholat kita yang terlalu banyak. Mungkin juga sholat juga butuh tenaga yang kuat, fisik yang kuat. Ya tak? Nak rukuk, nak lama-lama tak kuat. Nak sujud, pinggang sakit kalau lama-lama. Nak tegak, qiyamul lail, berjam-jam baca Quran tak kuat. Ya tak? Butuh tenaga. Nak berangkat haji, butuh duit besar. Butuh fisik yang kuat, yang sehat. Nak umrah cak itu juga, duit juga, badan nak sehat. Nak sedekah, duit tak perlu banyak. Nak sedekah banyak-banyak, tidak baca. Nah inilah solawat inilah. Lagi jalan, solawat. Bahkan lagi ngoceh sama kawan lagi ngoceh, giliran kawan ngoceh, ya solawat. Giliran kita ngoceh, ya ngoceh. Ya tak? Giliran ngomong, kita solawat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ringan. Kapan dia no lah 10.000. Kapan dia no lah 20.000. Wah, tak yakin baca galau. Kalau sambil-sambilan tuh baca galau, sambil nyetir, sambil naik motor, sambil ibu-ibu sambil masak, sambil jalan bisa. Yang tadinya cuma niat baca 1.000 bela. Gagal pakai tasbih digital tuh, no, lah 5.000. Tak sadar.
Wah, lemah. Tidak sanggup maju salawat, ternyata mudah, ringan. Oleh karena itu, kalau kita pengen dekat sama Nabi, pengen dapat syafaat Rasulullah, pengen dikenal oleh Rasulullah, bahkan kalau seandainya kita pengen bercita-cita, siapa yang tak galak bermimpi Rasulullah? Seluruh manusia, seluruh umat Nabi Muhammad, ana yakin hatta pendoso, kalau kita tanya pengen tak kau ketemu sama Nabi Muhammad, pasti jawabannya pengen. Pasti pengen. Dan yakinlah bapak-bapak, siapapun manusia yang sudah bermimpi Rasulullah, jaminannya itu tak bakal masuk neraka. Orang yang sudah bermimpi Rasulullah dapat jaminan tak bakal masuk neraka. Bahkan mata yang telah memandang wajah Rasulullah dengan mata keimanan, mata tersebut tak bakal tersentuh api neraka. Makanya ngapo Abu Lahab masuk neraka, Abu Jahal masuk neraka, karena mereka nyingok Nabi. Mata mereka memandang Nabi, tapi mata mereka memandang dengan kehinaan. Mereka memandang Nabi itu seperti orang biasa, bukan memandang dengan pandangan kemuliaan. Makanya mereka tetap masuk neraka. Beda dengan sahabat. Sahabat memandang Nabi dengan pandangan keyakinan, pandangan keimanan. Sehingga apa? Allah muliakan mata-mata ini tidak tersentuh oleh api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit anak nak ngebaca sedikit baik. Karena kita ni bukan kemungkinan anak juga nak nyampaikan bahwasanya malam ini adalah malam penutupan sementara. Karena kita nak masuk bulan suci Ramadan, penutupan sementara, insyaallah kita bakal mulai lagi setelah ba'da Idul Fitri. Nah, karena nak masuk bulan suci Ramadan, sedikit kurang lebih 10 menit ada waktu, ana pengen ngebahas tentang masalah bab puasa. Baik. Jadi puasa ini adalah satu amalan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan suci Ramadan. Wajibnya hanya di bulan suci Ramadan. Jadi enggak ada hukum-hukumnya puasa wajib. Yang pertama, puasa ini secara bahasa adalah al-imsak. Imsak itu apa? Menahan diri dari lapar, dari haus, terutama secara hissi makan minum, secara maknawi emosional, syahwat. Jangan galak marah, jangan galak emosi kalau puasa. Habis pahala kita. Karena ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Sebenarnya yang bahaya itu yang membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena kita capek-capek puasa dan dapat pahala. Makanya Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min syiyami la ju' wala tos. Banyak wong yang puasa kata Rasulullah tidak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, cuma dapat capeknya dapat lapar, dapat haus. Kenapa? Karena ketika dia puasa, dia masih galak berbohong. Lagi puasa, ngomongi wong. Puasa emosional. Marah. Memang kalau puasa tuh emosi kita lebih tinggi, Pak. Cobalah kamu tak percaya. Kamu lagi puasa, cotek wong bawaannya memang nak ngamuk tuh lah. Apalagi panas-panas lagi berengkang, lagi begawe. Kawan nih mancing-mancing. Wih, rasanya kita ini sebenarnya lemas puasa tuh, cuman emosi kita tuh tinggi. Memang badan lemas, cuman emosinya tuh tinggi ketika puasa. Jadi jangan sampai kita capek-capek puasa tapi pahalanya tidak dapat. Puncak dari puasa itu apa? Yaitu menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kemudian ana tadi katakan juga bahwasanya puasa ini ada puasa wajib. Puasa wajib ini terjadi di 6 keadaan. Yang pertama puasa Ramadan, jelas puasa wajib. Kemudian puasa apa lagi? Puasa qada. Kalau ada utang. Jadi kamu kalau yang ada utang, jangan lupa dibayar. Karena ngapa? Kalau seandainya kamu udah bayar, itu berlipat-lipat Pak hukumannya. Misal sudah 3-4 tahun, hitung nih, kamu tuh harus wajib bayar fidyah juga. Yang batal tanpa uzur, batal besok lagi. Tak minum. Kata uzur, kata sakit tidak, musafir tidak, batal. Nah ini orang seperti ini kena fidyah. Kalau seandainya tidak ada kodok, maka double fidyahnya, kali 2. 3 tahun kali 3, 4 tahun kali 4. Ingat berapa tahun sudah?
Jadi hati-hati. Kalau qada itu harus pakai fidyah. Kemudian puasa wajib juga yang ketiga kafarah. Kafarah ini bagi siapa? Yang pertama zihar. Zihar ini bagi seorang laki-laki. Hukum zihar. Pernah dengar Pak? Zihar. Zihar ini seorang suami mengatakan kepada istrinya seperti ini. Oh, wih mato kau ni cak mato ibu aku. Haram hukumnya. Ini zihar namanya. Zihar. Hati-hati. Ngomong ke bini kita, tangan kau ni cak tangan ibu Megip ni haram hukumnya. Hati-hati. Hukumnya haram dan ada kafarah. Kafarahnya ini urutan, tak bisa langsung kita ambil. Wah, aku nak ambil fidyah beda baca. Yang pertama kafarahnya apa? Membebaskan budak. Tidak hati zaman sekarang budak. Tidak. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut kafarahnya. Jadi hati-hati. Selama kamu belum membayar kafarah itu, haram kamu mendekati istri kamu. Jangankan berhubungan, nyenggol pun haram. Itu hukum zihar. Jadi hati-hati. Ngomongi rambut bini kita, rambut kau ni cak rambut ibu aku, mirip sambung ni lah. Hati-hati. Ngomongi punggungnya, ngomongi hidungnya, apapun bentuk fisiknya, jangan sampai kita ngomongkan fisik bini kita seperti ibu kita. Hukumnya haram. Ini namanya hukum zihar. Dalam Al-Qur'an disebut hukumnya. Kafarahnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya di puasa itu batal di hari ke-30, batal, wajib ulang dari awal lagi. Jadi hati-hati. Wajib ulang dari awal lagi puasanya. Sama seperti kafarah membunuh, kemudian berjima di bulan suci Ramadan. Suami istri tidak boleh juga berjima tengah-tengah bulan suci Ramadan. Hati-hati. Jadi kalau siang-siang lagi itu ngomonglah sama bini. Kau kalau bulan puasa tidak usah pakai baju seksi. Kau kalau bulan puasa siang hari tidak usah nak wangi-wangi, tidak usah nak cantik-cantik. Karena apa? Kita ni apalagi muda-muda malah tua ni biasanya tak boleh lah. Yang muda-muda ni nak ngebab bawaannya. Tak? Tengok bini kita seksi dikit. Karena sahabat kita ni meninggi Pak bulan Ramadan tu. Memang lemah, badan kita ni lemah, lemes, lapar. Cuman untuk hal-hal emosional, syahwat itu memuncak sebenarnya. Makanya ngomong sama orang rumah gitu. Pesan ke lah, kalau Ramadan, tak usah cantik-cantik, tak usah nak listip-listip, wangi-wangi, pakai baju seksi siang hari, tak usah. Agak apa? Terlaju. Kalau sudah terlaju, ingat hukumannya. Yang pertama, wajib membebaskan budak. Tak kati lagi perbudakan zaman sekarang. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ngasolah kamu. Puasa sebulan Ramadan lagi mengas. Ini 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya batal di pertengahan, wajib ulang dari awal lagi. Ustaz tak mampu beb, kami nak puasa, sakit misalnya. Baca pula berhubungan tapi sakit habis itu. Berhubungan baca. Habis itu ngomong sakit. Sakit apa? Ada lemas tak baca puasa ni ini. Maka apa? Urutan yang ketiga, memberikan makan kepada orang miskin selama 60 orang miskin. Sebanyak 60 orang miskin sehari sikok. Terus 60 hari. Ngejuk orang miskin makan. Bukan ngejuk duit, bukan, tapi ngejuk makan. Benar-benar kita belikan nasi bungkus, ada lauknya, jangan nasi bungkus nasi putih nak kering, seret. Hati lauknya, juklah makan, juklah kuah siko. Lengkap, pakai lengkap. Juk makan. Nah, itu hukumannya. Itu wajib puasa itu hukumnya. Kemudian yang keempat, puasa bagi haji dan umroh. Ketika dia melanggar daripada aturan haji. Kalau haji itu dia wajib puasanya 3 hari di masa haji, 7 hari ketika dia balik dari tanah suci haram. Jadi 10 hari dia wajib puasanya itu. Kafarah bagi orang yang melanggar aturan haji itu 3 hari ketika dia masih di Mekah, 7 hari ketika dia sudah balik ke tempat dia tinggal. Kemudian puasa di hari istisqa. Kalau seandainya presiden nyuruh puasa, wajib hukumnya. Karena di hari istisqa minta hujan, kering lah 3 bulan misalnya tak hujan-hujan. Presiden ngomong, kita sholat istisqa. Kalau sholat istisqa itu disunahkan puasa. Tapi kalau sudah hakim atau pemimpin yang menyuruh
semua rakyat Indonesia saya wajibkan untuk berpuasa. Yang mampu, tapi yang mampu. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian yang terakhir, puasa wajib kapan? Nazar. Ketika kita menazarkan sesuatu, kalau seandainya aku dapat ini, aku puasa. Wajib hukumnya. Puasa nazar namanya. Puasa nazar. Nah, bagi orang yang meninggal, apakah boleh kita menggantikan mengkodok puasa dia? Orang lah meninggal, tidak, ibu kita, bapak kita misalnya lah meninggal. Kita pengen niat untuk menggantikan puasa dia ketika dia masih hidup. Atau dia ngomong, aku ni dulu pernah batal puasa, cuma sebab aku godok. Kita tuh ingat, wih bapak aku tu pernah tak puasa. Boleh tak kita menggantikan puasanya? Boleh. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah bagi ahli waris. Dan tapi wajib bagi ahli waris untuk membayarkan fidyah. Bapak kita misalnya di akhir-akhir hayatnya lauzo, tidak mampu berpuasa lagi, tapi lupa bayar fidyah juga. Karena kalau orang tua ni tak buat puasa, dia boleh tak puasa, tapi bayar fidyah, ngejuk makan sehari sikok wong. Misalnya lupa, tak terbayar fidyah, ahli waris wajib membayarkan fidyahnya, hukumnya wajib. Tapi kalau mengganti ke puasanya itu tidak wajib, tapi sunnah. Baik. Kemudian jam berapa azan? 34. Kita lanjut ke dikit lagi. Kemudian puasa sunnah. Ini adalah hukum asal, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa yang berulang-ulang dengan berulangnya tahun. Puasa Ramadan, puasa hari Arafah, Tasu'a, Asyura, itu berulang dengan ulangnya tahun. Artinya tak baca di setiap minggu atau setiap hari tak kate. Dia hanya ada di bulan Ramadan kalau Ramadan. Dia hanya ada di bulan Dzulhijjah kalau seandainya itu Arafah. Kemudian puasa Syawal, 6 hari Syawal setelah hari Lebaran, sunnah juga. Tidak harus berurutan. Ingat, puasa Syawal itu tidak wajib berurutan. Artinya misalnya hari ini puasa, besok tidak, besok puasa lagi, besok tidak. Pokoknya 6 hari. Di bulan Syawal. Ini pahalanya besar juga, luar biasa. Kemudian puasa sunnah yang berulang-ulang dengan ulangan bulan. Kalau tadi tahun, kali ini bulan. Puasa apa? Ayyamul Bait. Tanggal 13, 14, 15. Kenapa dinamakan Ayyamul Bait? Ayyamul Bait itu hari-hari terang. Karena di tanggal 13, 14, 15 itu bulan Arab. Bulan itu bulan purnama. Bulan lagi terang-terangnya. Nah, di situ disunahkan untuk berpuasa setiap bulan. Kemudian puasa yang berulang-ulang karena ulangan mingguan. Seperti puasa Senin, Kamis. Kemudian dikatakan di sini wa afdhalus siyam nafal ya shaum yaumin wa iftar yaumin. Kalau nak dapat paling afdhalnya puasa itu, cara puasa sunnah itu adalah puasa Nabi Dawud. Macam mana caranya? Sehari puasa, sehari batal. Sehari puasa, sehari batal. Bagaimana hukum puasa Yaumud Dahr? Yaumud Dahr ini puasa terus. Nyambung. Nah, ini ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya boleh. Tapi pendapat yang kuat hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik. Terakhir, kita waktu dikit be. Puasa Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ini banyak pertanyaan. Apa dia hukum puasa nisfu Sya'ban? Kalau seandainya kamu puasa kemarin puasa, maka seterusnya boleh puasa. Tapi kalau seandainya kemarin, hari ini tanggal 15 Sya'ban ini. Hari ini. Kalau kamu hari ini tidak puasa, maka seterusnya tidak boleh puasa. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi tidak usah puasa kalau hari ini tidak puasa. Kecuali kamu yang punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis, maka boleh puasa terus sampai tanggal 29. Tanggal 29, 30 itu juga ada yang mengatakan hukumnya haram berpuasa. Itu disebut ayyamus syak. Ayyamus syak, diharamkan untuk berpuasa. Jadi kalau mau nanya boleh tak puasa di tanggal-tanggal setengah daripada bulan Sya'ban ini, di akhir Sya'ban ini boleh. Kalau seandainya ada kebiasaan puasa sunnah.
Tapi kalau kata kebiasaan puasa sunnah, tidak boleh berpuasa. Boleh juga dia puasa kodok. Boleh, wajib maka hukumnya. Ya, jadi kalau ditanya boleh tak? Boleh kalau seandainya dia biasa puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab.